gentlemen, please welcome Mrs. Sylvia Lover and Mrs. Natasha Nanda, also. Demian Dematra, boleh bertanya luar biasa. Dan juga kita sedang kedatangan tamu-tamu tokoh utama, tokoh agama yang luar biasa di Indonesia yang terhormat, yaitu Bapak Wayan Wira Saputra dari Wahidu Guru Wira Saputra Cilanda, Guru Agung Wira Dharma Samudra Cilanda. Baik, selanjutnya yang terhormat Bapak Haji Ucup Saputra. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kakang Sukandi, Ketua IPADI, Ikatan Guru Agama Republik Indonesia. Dan yang terhormat Bapak Fransiskus Leda, umat Katolik, Pemujaan Gereja Katolik Dunia Malayarabu. Dan yang terhormat Bapak Pendeta PH Happy Munde. Sudah bersedia. Boleh saluran tangan semuanya. Should try to understand what all religions are teaching and to show how much they overlap, how much they share in common, especially when it comes to the golden rule. The truth itu God. When we talk truth, pada saat kita berbicara kebenaran, pada saat kita berbicara dharma, itulah. And when even looking back towards creation and at the onset of humanity, when human beings were first created, the verse says so magnificently, "Vayipach ba'apav nishmat chayim," that God breathed an essence of Him into humanity, not into religion, into the person, into the human spirit. All of the world's religions are from the one supreme being, the same God. The things that are taught by one of the what we call manifestations or prophets of God, Krishna, Moses, Buddha, Jesus, Muhammad, there are no conflicts, but the essence, the relationship of man to God. Identity became an integral part of the Armenian
national identity and the Armenian nation. So about the Golden Law, that's the most important, let's say, commandment that we got. והוא אמר לבן אדם, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. זה נקרא אהבת אדם. הוא מוסלמי. Tuhan yang Maha Kuasa akan bersama-sama menduduki kita bersama-sama, menjaga wilayah masing-masing, menjaga dapur masing-masing, menjaga rumah masing-masing, agar rumahnya berdiri dengan baik masing-masing, kan gitu. Menjaga dapurnya masing-masing agar Tuhan yang Maha Kuasa sayang pada kita semua. Oh, belajar jangan kencing, ini namanya jari. Ini namanya jari tengah. Apa katanya jari tengah saya? Kalau belajar jangan lengah. Ini namanya tai lalat. Ini namanya tai lalat. Apa katanya tai lalat saya? Bagaimana kita berbicara tentang toleransi? Bagaimana kami di wilayah menjadi ujung tombak untuk membuat kampung moderasi beragama? Tiba-tiba hari ini saya disuguhi oleh sebuah film yang luar biasa yang digarap oleh Pak Dr. David ini. Bagaimana cara untuk masa-masa kami yang saat ini, untuk cara yang mudah untuk menghadap yang namanya toleransi. Iya itu. Jadi bagaimana nih kita mengaplikasikan toleransi dan golden rule di dalam kehidupan adik-adik yang masih muda? Itu pertanyaannya kan ya? Nah, kita bisa mulai dengan apa coba hal simpelnya? Ada nggak yang bisa jawab? Kita bisa mulai dengan sebuah senyuman. Kita mulai dengan hal kecil dulu. Kita bisa memberikan senyuman. Kalau misalkan adik misalnya hari itu kurang merasa happy mungkin karena di rumah ada masalah atau apa, lalu melihat teman kalian yang tersenyum, pasti kan hari kita akan langsung lebih, wah ternyata ada kebaikannya di dunia ini. Ternyata gak semua kehidupan itu buruk atau gak semua kehidupan itu menyedihkan. Kita bisa mulai dengan senyuman. Lalu apalagi di step selanjutnya, seperti yang tadi yang kita pelajari dari film ini, aturan emas. Lakukan kepada orang lain yang ingin kita lakukan kepada orang lain. Jadi kita bisa mulai dengan cintai diri kita sendiri. Kita mau melakukan apa sih yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita? Begitu. Dan tadi kita sudah mendengar dari tokoh-tokoh agama yang ada di depan sini. Nanti kalau adik-adik ada yang mau bertanya, berbeda-beda agama aja kita bisa duduk bersama loh, saling berdiskusi dengan toleran. Kita negara Indonesia kan? Kita kembalikan, kita berbeda-beda tapi sah. And I learned the national motto, the Nekatomaiko. I realized with all the violence, the hate, and the indoctrination of children, something needed to be done. Pertama kali pada saat awal-awal datang ke Indonesia, saya sudah melihat sendiri bahwa moto Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika katanya. Dia merasa tersentuh sekali dengan moto itu, tapi dia melihat sendiri bahwa banyak anak-anak di sekolah-sekolah tertentu tidak menunjukkan apa dari mana, banyak mereka yang terdoktrin untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perdamaian. So many of my friends are clergy from different faiths. And when I told them about your national motto, they said, "No, Cheryl, there is commonality with every faith. We really need to complement what Indonesia has had since the 1400s." Dan beliau ini mempunyai banyak teman-teman dari agama yang berbeda. Nah, mereka ini berdiskusi dengan beliau, katanya
moto Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita hidupkan kembali katanya. Tidak boleh kita hanya diam saja. And then I learned that the golden rule is in every faith, including Native American shamanism. And with that universal value, it really does applaud the national monument. Dan mereka berpikir nih apa nih jalur tengahnya untuk menggabungkan semua agama-agama di dunia. Wah, golden rule katanya. Golden rule kan ada di tiap agama katanya. And that was the inspiration. Dan itulah inspirasinya. Sama pendeta, jadi gini, gimana pendapatnya Ustaz Pendeta Romo tentang film Golden Rule, tentang film toleransi? Boleh dari satu. Baik, tentang film tadi yang ditayangkan, menurut saya dan pendapat saya cukup menarik dan cukup mengandung dakwah, baik mengandung dakwah di dalam Islam maupun mengandung dakwah dalam Kristen maupun mengandung dakwah di dalam Katolik dan Buddha, Hindu. Itu semua mengajak kepada semua ada keimanan di sini, ya. Semua agama memiliki keimanan. Dan tadi film tadi dari agama manapun dia merangkulnya, menyayanginya dan mengajaknya. Yuk bersama-sama untuk di dalam agama Islam wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya. Jadi jangan berpegang teguhlah semua pada tali agama, ya. Jangan bercerai-berai, ya. Masing-masing semua agama yang ada di tanah air umumnya di dunia bersama-sama bersatu padu, bergandengan tangan agar tegaknya dunia ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kenyamanan, dan penuh dengan ekonomi dan perjuangan serta pembangunan. Kalau menurut pendapat Romo? Ya, menurut saya ya, kebenaran kita juga namanya juga judul toleran ya, The Rule. Itu kan menceritakan tadi dari film yang kita saksikan tadi, intinya itu adalah kedamaian, kerukunan di antara seluruh umat manusia dan di antara seluruh kita umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, memang ini kita bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa Tuhan sudah memberikan kita jalan, pikiran, visi misi ini sehingga kita berkembang dengan judul ini yang toleran ini. Semoga bisa dapat berkembang dengan baik di masyarakat Indonesia bahkan dunia. Film ini, masalah The Golden Rule ini sangat luar biasa. Karena film ini bukan hanya untuk mendidik kita di dunia, tapi ini juga untuk mengantar kita untuk keselamatan di akhirat. Nah, karena ini diajarkannya itu dengan cinta kasih. Di dalam kasih itu kan ada kasih itu adalah kebenaran itu sendiri. Nilai-nilai dari kasih itu adalah kesabaran, ketabahan, kejujuran, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, saling mengkasih. Itulah isi dari kasih. Sehingga kita ini yang di Indonesia ini yang terdiri dari hampir 6 agama yang resmi ini,
akan berbeda-beda tapi satu. Tapi yang inti dari ini kita minta itu adalah pengertian. Jadi kita banyak berdoa ke Roh Allah, Roh Suci, Roh Kebenaran, Roh Kudus, minta menerangi mulai dari kita pribadi, individu ini, sehingga juga bisa berkembang di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, di negara, bahkan dunia. Karena ini memang sesuatu film yang paling mendidik dan terdidik. Dan kita berdoa bersama, semoga dengan arti judul film ini bisa menyuarakan kepada masyarakat bahkan dunia, sehingga di dunia ini ada rasa kedamaian, kerukunan, ketentraman, kebahagiaan, terutama keselamatan dunia maupun akhirat, jiwa maupun raga kita. Itu arti dari film ini. Terima kasih. Film yang Golden Rule yang sudah kita tonton tadi bersama, menurut saya adalah suatu harapan akan terciptanya kedamaian dunia bila mana film ini di-share sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi semua yang memahami film ini akan terdidik, tercipta hati-hati yang ingin berdamai, sehingga perdamaian di tengah-tengah dunia ini lambat laun akan tercapai. Dan itulah semua tujuan para tokoh agama, semua manusia yang di dunia. Maka untuk itu kami himbau, share-lah film ini sebanyak-banyaknya. Golden Rule. Terima kasih. Ini kita kan sudah kayak Romo, Ustaz, Pendeta, kayaknya kita sepakat kalau toleransi itu memang diajarkan oleh seluruh agama gitu. Dan tapi kita bisa lihat di lapangan itu data konflik-konfliknya itu masih ada, oknum-oknum intoleran itu masih ada. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Boleh dijawab, Ustaz, Romo atau Pendeta, di mana para pelaku intoleran itu meletakkan keberadaan Tuhan di dalam dirinya? Menurut saya begini ya, toleran ini adalah harus saling kasih sayang, menyayang. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu adalah watawasobil haqi watawasobil, saling menasehati, saling memberikan petunjuk, saling mengajari, saling memberikan arahan. Lalu setiap pemimpin ya, setiap pemimpin di agama manapun ada pemimpin, ada komandonya, ada imamnya. Di dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap pemimpin itu adalah dipimpin oleh kaum laki-laki. Maka tujuannya itu adalah untuk mengajak, untuk merangkul ya, agar masing-masing baik di agama Islam, agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu ya. Nah di situ kita selalu berbuat baik, mengajak ya kepada kebaikan, menjauhkan kepada kebatilan ya, juga menolak kepada kejahatan, memberikan pandangan-pandangan agar orang itu bertoleran dengan baik kepada agama masing-masing ya, kepada tempatnya masing-masing, kepada rumahnya masing-masing, kepada dapurnya masing-masing, pada imamnya masing-masing, kepada pemimpinnya masing-masing. Jangan saling menyalahi. Kalau saling menyalahi atau saling bermusuh-musuhan, maka tunggu ajab Allah akan turun. Ajab Tuhan akan turun. Di situ tidak boleh saling menyalahkan, saling menghina, saling mencaci maki, saling gontok-gontokan, tidak ada di dalam agama. Justru mari kita berlangkur bersama-sama, begitu ya. Itu adalah bagian toleran yang sangat dalam. Artinya kesimpulannya keimanan kembali kepada hati nurhani, jasad dikatakan sehat jasmani, sehat rohaninya. Agama juga begitu, harus sehat jasmani rohani, semua agama. Nah, di dalam agama semua harus begitu. Demikian, terima kasih. Mengimajinasi orang-orang itu untuk berbuat baik. Karena apa? Orang yang berbuat baik otomatis adalah beragama. Tapi orang beragama belum tentu berbuat baik. Nah, itulah harapan kita bagaimana manusia-manusia itu bisa mengontrol dirinya sehingga kebaikan-kebaikan itu terjadi di Indonesia, terjadi di muka bumi dimanapun mereka berada. Terima kasih. Pertama, saya pesan untuk anak bangsa adalah seorang pemimpin di negara kita harus adil, jujur, benar, dan tidak
tebang pilih. Semuanya rakyatnya, semuanya anak bangsanya. Apalagi anak-anak yang usia dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Betul-betul harus ditanamkan oleh seorang pemimpin yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan harus dijaga betul, harus dirawat betul. Toleran ini sebaik-baiknya setelah dari kepemimpinan maka diamanatkan kepada setiap pemimpin agama yang ada di masing-masing negara kita. Barulah dia menyampaikan dari pimpinan ke bawahannya masing-masing ke jamaahnya dan kepada pengikutnya, kepada umatnya. Setelah itu disampaikan pula, diamanatkan pula kepada perguruan tingginya, kepada si mahasiswanya, diamanatkan juga kepada usia SMA, kepada murid-muridnya, terus sampai kepada SD, anak SD dititipkan, diamanatkan agar toleran yang berada di negara kita betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian dari saya, amanat saya. Kesan dari kita kepada anak bangsa, terutama generasi muda dan seterusnya. Pesan yang pertama adalah berdoa dan ibadah. Itu kunci yang paling utama. Karena kalau kita sudah bisa terbiasa dengan berdoa dan beribadah, dilengkapi lagi dengan berbuat baik, itulah sudah dasar iman kita yang paling kuat. Sehingga hasutan mau godaan setan, iblis, walaupun dari alam, sesama manusia apapun yang goda yang hal yang negatif, kita pasti akan menang menghandalnya. Nah, bila mana terbalik, kalau kita tidak mempunyai dasar iman yang lemah, punya iman tapi mati, itu sudah pasti akan terjadi lebih banyak hal-hal yang berbuat dosa dan negatif. Maka kami himbau, berdoalah sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, dan beribadah. Dan yang dilengkapi adalah dengan berbuat baik kepada sesama, terutama kepada Tuhan. Ada pepatah, carilah harta sebanyak-banyaknya, jangan hanya untuk dunia, tapi kumpullah harta sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Sehingga kalau kita sudah mengerti kebenaran, berarti selamatlah kita di dunia, di akhirat. Selamatlah bangsa ini, selamatlah kita umat beragama, selamatkan kita semua masyarakat yang ada di sini. Nah, dan harus dihidupkan lagi, harus disemangatkan lagi, harus belajar yang kerja keras lagi tentang saling menghormati, saling menghargai, saling menjunjung tinggi, saling membantu, saling menolong. Itu kunci utama untuk kita memperoleh supaya damai, bahagia, terutama selamat dunia maupun akhirat. Terima kasih. Baik, saya berpendapat mulailah toleransi itu dari manajemen yang kecil, manajemen rumah tangga. Anak-anak di dalam rumah tangga itu lakukan toleransi, hindari kekerasan, sehingga anak-anak ini akan tumbuh dengan sikap-sikap yang jauh dari intoleransi. Dari rumah tangga dari rumah tangga yang kecil ini akan menyebar banyaknya rumah tangga yang melakukan manajemen rumah tangga yang baik, yang melakukan toleransi, itu akan dapat mengubah tahap demi tahap Indonesia. Begitu juga dengan harapan kita untuk seluruh warga dunia. Demikian. Terima kasih Ustaz Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Maafin ya. Baik, berarti terima kasih banyak.